Oke, selamat sore Bapak-Bapak narasumber ataupun juga para peserta webinar kita hari ini. Oke, jadi saya ingin sharing ini dengan topik tentang sejarah erupsi Gunung Merapi dan kaitannya atau dampak erupsi terhadap Bumi Mataram. Mengapa saya pilih Bumi Mataram? Karena Bumi Mataram atau Kedaton Medang ini merupakan kebudayaan tertua yang ada bukti tertulis yang ada di sekitar Gunung Merapi seperti itu. Oke. Oke, bagi Bapak Ibu yang tinggal di Jogja atau sedang bermain di Jogja, kalau kebetulan pagi-pagi menghadap ke utara, maka mungkin akan mendapatkan pemandangan yang secantik ini, ya, di mana kita bisa melihat Gunung Merapi, ya, Gunung Merapi dari sisi selatan sehingga ini terlihat sisi timur barat seperti itu. Nah, di selatan Gunung Merapi ini ada dua bukit yang disebut sebagai Turgo Plawangan. Ya. Kemudian ada kerucut yang sekarang kebetulan mungkin 4 hari ini selalu mengeluarkan uap seperti itu ya. Ini yang disebut sebagai Gunung Anyar ya, atau yang disebut sebagai Merapi Muda. Kemudian di sisi timur itu terlihat lebih landai dibandingkan yang di sisi barat. Nah, ini adalah bukti sisa-sisa dari Merapi tua. Jadi kalau kita ingin melihat atau memahami gunung api, bagaimana sih sejarah pembentukan Gunung Merapi, maka dari sini paling tidak kita punya 3 kenampakan ya, yaitu Turgo Plawangan, kemudian ada Merapi tua yang ada di timur, dan kemudian kita lihat ada seperti step itu ya di di bagian di sini ini ya, ada undak seperti itu, kemudian baru muncul kerucut baru yang sekarang aktif. Jadi ini adalah Merapi tua dan ini adalah gunung api Merapi yang muda seperti itu. Nah, oke. Kemudian kalau kita lihat ingin memahami evolusi Merapi seperti apa evolusi Merapi itu, maka para peneliti sudah sangat lama mengumpulkan bukti-bukti dan kemudian publikasi terakhir ini yang meresumekan dari semua data-data ini yang dilakukan oleh Gary Fisher tahun 2012. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwa ada 3 tahap pembentukan Gunung Merapi, yaitu yang disebut sebagai Proto Merapi atau fase awal atau ya paling awal dari Gunung Merapi, yaitu sisanya adalah Gunung Bibi yang ada di lereng utara, kemudian Gunung Turgo Plawangan. Nah, umur pembentukan dari Proto Merapi ini diperkirakan sekitar 170 ribu tahun yang lalu seperti itu. Nah, walaupun dating yang ditunjukkan dari Turgo dan Plawangan itu sekitar 138 ya dan 135 ribu tahun. Namun untuk Gunung Bibi ini data penanggalan umurnya kurang begitu bagus ya. Karena didapatkan umur 109, tapi errornya itu plus minus 60.000. Jadi dengan mengikuti ini, maka katakanlah bahwa Proto Merapi itu kurang lebih umurnya 170.000 tahun yang lalu. Nah, kemudian perkembangan dari Merapi adalah pembentukan Merapi tua. Pembentukan Merapi tua itu paling tua, ini tidak diketahui berapa, tapi dari penanggalan lava yang ada di Soma Merapi yang seperti undak tadi itu didapatkan umur tertua adalah 30.000 tahun yang lalu dan yang paling muda adalah 4,8 ribu tahun yang lalu. Sehingga aktivitas dari gunung api Merapi tua ya Merapi tua itu
kurang lebih 30.000 sampai kurang 4,8 ribu tahun yang lalu. Kemudian kemunculan dari Merapi Muda ini tentu saja adalah setelah 4,8 ribu tahun yang lalu. Plus minusnya 1,5 ya bisa 4,9 atau sekitar 5 katakanlah sekitar 5.000 tahun yang lalu, maka yang aktif itu adalah gunung api yang sekarang atau yang dikatakan Gunung Anyar. Oke, bagaimana dengan sejarah erupsi dan bagaimana kita memahami sejarah erupsi dan juga untuk kepentingan mitigasi bencana gunung api. Ya. Jadi ini adalah program pengurangan risiko bahaya gunung api yang sudah diresmikan oleh para ahli. Ini dilakukan oleh akhirnya dirumuskan oleh Tiling 2008 bahwa di dalam program pengurangan risiko bahaya gunung api sebisa mungkin dari tim teknis itu bisa sampai melakukan forecasting eruption atau perakiraan. Ya. Nah, perakiraan itu di dalam gunung api ada dua. Ya. Perakiraan erupsi sendiri adalah penilaian probabilistik dari kemungkinan dan waktu aktivitas vulkanik. Ya. Dan perakiraan itu ada dua, yaitu perakiraan jangka pendek dan perakiraan jangka panjang. Perakiraan jangka pendek ini tadi menggunakan perakiraan jangka pendek menggunakan data-data dari data pemantauan dari pengukuran seismik, deformasi, flux panas, kemudian gas vulkanik dan juga fluida jika memang ada mata air panas dan lain-lain ataupun dari fumarole. Nah, tujuannya adalah untuk mendeteksi dan menafsirkan periode aktivitas. Nah, perakiraan jangka pendek inilah yang dilakukan oleh tim monitoring dan untuk kasus di Indonesia ini adalah diamanatkan kepada PVMBG, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, dan untuk Merapi maka ini adalah BPPTKG. Nah, disinilah tupoksi utama ya dari BPPTKG melakukan pemantauan dan gunanya adalah untuk perakiraan jangka pendek. Sedangkan perakiraan jangka panjang ini dilakukan dengan mengandalkan catatan geologi dari letusan masa lalu atau dari sejarah erupsi. Jadi kita memahami sejarah erupsi itu untuk memahami bagaimana perilaku suatu gunung api secara umum. Sedangkan apa yang kemungkinan akan terjadi, erupsi yang akan terjadi pada mungkin seperti saat ini, ya untuk 2020, maka ini kita menggunakan perakiraan jangka pendek dan itu data yang digunakan adalah data dari pemantauan. Nah, sehingga untuk perakiraan yang sukses yang itu dilakukan dengan kombinasi antara perakiraan jangka pendek dan jangka panjang. Nah, kemudian apa sih yang di dalam perakiraan itu informasi yang harus ada di dalam perakiraan. Nah, informasi paling tidak adalah tentang gaya kegiatan atau style of activity-nya. Erupsinya nanti akan seperti apa. Dan tadi sudah dijelaskan dengan baik sekali oleh Bu Hani, perakiraannya berdasarkan data-data monitoring, geofisika, gas, dan ada deformasi, dan lain-lain. Kemungkinan ada sudah mulai di 2006, kemudian juga tapi masih lebih kecil dibandingkan 2010. Jadi masih di tengah-tengah antara 2006-2010, katakanlah seperti itu. Nah, kemudian yang sulit adalah sebenarnya adalah durasi erupsi. Ya. Karena apa? Durasi erupsi itu kita hanya berdasarkan statistik. Katakanlah untuk erupsi yang Merapi 2010, itu berjalan erupsinya sendiri adalah sekitar 2 minggu. Tapi kemudian untuk menurunkan status ini masih memerlukan waktu beberapa bulan. Nah, kemudian yang sekiranya juga diperlukan di dalam pengurangan risiko bencana yang terkait dengan perakiraan ini membutuhkan informasi populasi dan juga infrastruktur yang akan terpengaruh jika terjadi erupsi. Dan tadi juga sudah dijelaskan dengan baik oleh Bu Hani, jika ada erupsi eksplosif maka daerah mana jangkauannya sampai ada yang 9 kilo, ada yang 8 kilo. Tapi jika tapi erupsinya adalah erupsi efusif, pembentukan kubah lava, kemudian longsor, dan diperkirakan volumenya adalah 50% dari kubah lava, maka daerah bahaya sekitar 5 kilo. Jadi dengan melihat ini, saya yakin bahwa kesiapsiagaan kita, terutama dari sisi teknis, ini sudah sudah mencukupi, dan kemudian dari BPPTK juga sudah dikomunikasikan, ada komunikasi yang baik kepada pemerintah daerah, ya. Dan tadi dari Pak Ganjar Pranowo juga menyebut
membuktikan bahwa dari daerah-daerah yang mengelilingi Merapi semuanya sudah siapkan. Perlu diketahui pertama tentang UMK kita bisa menghitung ulangan atau masa antar erupsi, atau dengan melihat distribusi produk erupsi maka kita kirakan daerah-daerah mana sih erupsi volume tererupsi, apakah eksplosif atau non eksplosif. Nah, ini juga paling tidak hal-hal inilah yang perlu kita ketahui, dan ini bisa bermanfaat ya untuk long term forecasting atau perakiraan jangka panjang itu, karena dengan data-data tersebut maka kita bisa membuat penilaian potensi bahaya, dan kemudian yang ditampilkan dalam suatu peta kawasan rawan bencana gunung api. Dan ini tadi juga sudah ditunjukkan ya bahwa peta kawasan rawan bencana Merapi ini sudah dibuat dan selalu diupdate berdasarkan erupsi terakhir. Nah, sedangkan perilaku gunung api masa kini ini dari data-data geofisika non seismik dan seismik, dan juga ada gas, deformasi, semua gabungkan dari pemantauan, dan tadi di Merapi ini termasuk maaf kok ada gangguan. Apakah masih bisa melihat? Masih Pak, masih. Masih ya? Enggak, soalnya ada kok saya di sign out seperti ya. Jadi untuk perilaku gunung api masa kini tadi digunakan untuk perakiraan jangka pendek. Jadi saat inilah seperti saat ini ya. Jadi untuk mengetahui jika ada perubahan perilaku gunung api menjelang terjadinya erupsi, dan ini sudah dilaksanakan dengan sangat baik. Nah, bagaimana sejarah erupsi Merapi? Nah, untuk mengetahui sejarah erupsi Merapi, ya, maka ini kita harus melihat material produk erupsinya. Nah, perilaku letusan atau erupsi Merapi pada zaman modern, ya, ini pertama adalah erupsi non eksplosif di Merapi atau didahului dengan pembentukan kubah lava, ya, dan kemudian ada runtuhan kubah lava yang membentuk awan panas. Ya. Namun kita di 2010 dihadapkan dengan tipe atau gaya erupsi yang berbeda, di mana ada eksplosivitas. Nah, apakah eksplosinya hal yang pernah terjadi, seberapa banyak sering terjadinya, maka kita harus melihat sejarah erupsi yang lebih jauh lagi. Mengapa? Karena kalau hanya berdasarkan catatan sejarah, maka katakanlah ini kalau bumi Merapi saja, bumi Mataram, ini kan sekitar abad ke-7, kalau kita itu baru sekitar 14 abad yang lalu ya, karena kita sekarang di abad 21. Padahal Merapi tadi umurnya sejak 170.000 tahun yang lalu, sehingga untuk lebih lengkap maka kita harus memahami atau bisa mengetahui umur-umur erupsi yang pernah terjadi dan bagaimana erupsi itu terjadi. Nah, ini sudah dilakukan oleh Bu Andri Astuti ya di dalam penelitiannya untuk disertasi beliau. Jadi dengan melakukan yang namanya studi teprostratigrafi, jadi urutan endapan produk Merapi. Ya. Nah, dari studi Bu Andri Astuti, ya, ini menunjukkan bahwa ada beberapa unit yang menunjukkan aktivitas letusan dengan skala atau style gayanya vulkanian hingga subklinian dan klinian. Jadi seperti yang disebut sebagai
Kadi Sepi, Bakalan, sampai kemudian Pasar Bubar. Ya, jadi ini apa namanya, ada beberapa erupsi, ya, dan ini juga ada penanggalannya yang sangat lengkap dari Bu Andreastuti, ya, mulai dari kurang lebih 3.000 tahun yang lalu sampai 250 tahun yang lalu, ya. Ini ternyata ada banyak erupsi-erupsi yang skalanya atau tingkat erupsinya itu besar, yaitu VEI 4, ya, VEI 4 dengan tipe erupsi Plinian, bahkan subplinian sampai Plinian. Jadi pernah ada erupsi Plinian. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada VEI 3, ya, terutama VEI 3, kemudian yang VEI 4 termasuk yang besar berdasarkan studi dari Bu Andreastuti, ini adalah VEI 4 yang disebut sebagai Selokopo Tevra atau endapan yang ada di Selokopo. Jadi ini kurang lebih terjadi 300 tahun yang lalu seperti itu. Nah, menurut apa namanya, erupsi-erupsi besar dari Bu Andreastuti ini, bahwa erupsi besar Merapi ini biasanya VEI-nya atau indeks eksplosivitasnya itu 3-4, dan yang terbesar tadi adalah Selokopo 4, ya. Nah, ini kapan terjadinya? Dari perhitungan dari data stratigrafi Bu Andreastuti, ini erupsi besar ini bisa terjadi antara 150 sampai 500 tahun sekali. Nah, kemudian yang kita lihat, apa namanya, kita mempunyai erupsi yang mirip dengan atau yang punya apa namanya, level atau besaran VEI 4 itu adalah 2010. Dan erupsi sebelumnya yang mempunyai erupsi juga besar, apa namanya, eksplosif, itu adalah yang terjadi di tahun 1872. Jadi kurang lebih 140 tahun. Jadi itu adalah bagaimana erupsi besar, eksplosif, tapi sebenarnya dia sudah pernah terjadi dan beberapa kali terjadi di Merapi. Walaupun di zaman modern yang banyak adalah erupsi non-eksplosif. Nah, kemudian studi yang lain dari Gertiser 2002 juga melengkapi dari Andreastuti, ya. Jadi menemukan bahwa memang banyak terjadi erupsi-erupsi eksplosif yang ditandai dengan kehadiran apa namanya, material yang namanya pumice atau batu apung seperti itu. Nah, kemudian Gertiser ini juga menunjukkan, ini foto-fotonya, dan juga kemudian dia sudah apa namanya, mencoba menghitung berapa volume material yang dierupsikan. Nah, dia juga menemukan erupsi dengan volume material itu sekitar 0,1 kilometer kubik atau 100 juta meter kubik, ya, sekitar itu, ya. Jadi dari Gertiser juga dia menemukan bahwa erupsi masa lalu di Merapi ini pernah mencapai VEI 3-4. Jadi kurang lebih itu sebesar erupsi tahun 2010. Nah, kemudian kalau dari apa namanya, sejarah erupsi ini kemudian kita jejer-jejer. Nah, sebenarnya erupsi-erupsi kecil yang apa VEI 1 ini ya banyak, tapi yang VEI 3 itu juga tidak kalah banyaknya. Walaupun yang mencapai VEI 4 itu katakanlah ini di 210 sama di 1872 untuk data tak sampai tahun 1500, ya. Jadi apa namanya, dari data ini maka apa namanya, di dalam menghadapi Merapi, apa namanya, kita tidak perlu terkaget-kaget dengan kok Merapi kemudian berubah menjadi eksplosif. Sebenarnya eksplosif ini juga sudah sering terjadi di Merapi. Nah, bagaimana, yang penting adalah bagaimana kita bisa mengetahui apa namanya, tanda-tanda erupsi itu akan terjadi, dan itu dilakukan dengan tadi perakiraan jangka pendek berdasarkan monitoring yang sudah dilakukan oleh BPPTKG. Nah, kemudian untuk perulangan erupsi Merapi di sini tidak memperhatikan VEI-nya. Jadi semua data-data erupsi Merapi ini kemudian diplotkan. Nah, maka kita di sini bisa melihat bahwa
terjadi kalau ini sampai 2000 tahun yang lalu ya sampai saat ini ya, maka ada perubahan frekuensi erupsi. Jadi pada kurang lebih sampai 1000 tahun yang lalu, ini kurang lebih frekuensi erupsi Merapi itu sekitar 10 kali dalam 100 tahun, tetapi setelah 1000 tahun yang lalu, ini 20 erupsi per 100 tahun. Nah, dari data ini juga kemudian diperkirakan bahwa erupsi Merapi itu bisa terjadi 3 sampai 4 tahun sekali. Nah, kemudian arah-arah erupsi. Arah-arah erupsi yang ada di Merapi, ini memang pada umumnya kalau kita lihat ini peta yang diterbitkan oleh PVMBG tahun 2013 tentang data dasar gunung api Merapi. Utamanya erupsi Merapi ini memang mengalir atau menuju ke arah barat daya. Walaupun pernah juga ke selatan, ke utara sedikit ya. Ke selatan ini juga pernah terjadi beberapa kali. Nah, antara tahun 1911 sampai 2006, erupsi Merapi cenderung mengarah ke barat atau barat selatan atau barat daya. Namun mulai 2006, 2010 arahnya ke selatan. Tapi dari ke depan ini bagaimana? Nah, tetap saja ada kemungkinan tetap ke selatan karena memang bentuk bukaan kawah itu arahnya ke selatan. Namun tadi dari monitoring di BPTKG daerah yang aktif itu adalah ada di barat laut. Nah, ini kemudian bagaimana kita melihat erupsi Merapi ini dan kerajaan Mataram kuno, ya. Nah, kalau kita lihat bahwa kerajaan atau Kedatuan Medang ini dari prasasti yang ada, ini berdiri sekitar tahun 732 Masehi, kemudian dia dipindahkan ke Jawa Timur itu kurang lebih pada tahun 929 dan kemudian berdasarkan prasasti Pujangan bahwa Kedatuan Medang atau yang awalnya tadi adalah Mataram kuno yang kemudian sudah pindah ke Jawa Timur itu masa kejatuhannya sekitar tahun 1016. Nah, kalau kita lihat masa kejayaan dari Kedatuan Medang yang ada di Jawa Tengah yaitu antara tahun 732 sampai 929 dan ini ternyata juga bertampalan atau berbarengan dengan aktivitas gunung api ya, aktivitas gunung Merapi yang sangat sering ya, yaitu dengan munculnya beberapa erupsi besar yaitu Tevra Selo yaitu dengan VI 3 sampai 4. Jadi hidup berdampingan dengan aktivitas Merapi ini juga pernah terjadi pada zaman dahulu. Nah, kemudian juga ternyata salah satu alasan dari perkiraan para ahli arkeologi ini bahwa perpindahan kerajaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur itu juga disebabkan karena adanya bencana dari erupsi Merapi yang sering terjadi seperti itu. Jadi memang akhirnya adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat saat itu adalah ya akhirnya kemudian menghindar dari Gunung Merapi ya. Karena pada saat itu mungkin masih sepi, masih sedikit penghuni penduduk di Pulau Jawa di sini. Nah, pada awalnya ya dengan adanya tadi bentuk sektor kolaps itu diperkirakan terjadi di 1006 sehingga itu dari beberapa peneliti Belanda ataupun zaman dahulu diperkirakan longsoran Merapi itulah yang menyebabkan perpindahan Kedatuan Medang tadi ke Jawa Timur. Diperkirakan terjadi tahun 1006. Tapi dari hasil dating tadi maka ini dibantah ya bahwa karena tidak ada erupsi Merapi di tahun 1006 Masehi. Ini dibantah oleh Bukhari dari arkeologi maupun dari Newhall yang ahli vulkanologi maupun dari data Andreas Tuti. Dan itu juga dikuatkan dengan prasasti-prasasti yang
ditemukan, ya. Jadi sebenarnya perpindahan itu terjadi tidak pada 1006 tapi di sekitar di tahun 925 929 seperti itu. Nah, ini tadi berdasarkan rekaman geologi tadi, ya. Jadi tidak ada erupsi 1006, ya. Tapi yang terjadi adalah di tahun 1112, letusan terjadi kurang lebih 1112 tahun yang lalu. Ya. Jadi ini kalau kita hitung kurang lebih di 1950 dikurangi tahun ini. Jadi kurang dari tahun 1006 Masehi. Nah, kemudian endapan De Vries Avellan dari Merapi yang ditemukan oleh Newhall itu umurnya kurang lebih 1130 tahun yang lalu atau kalau dikalibrasi ke tahun kalender Masehi itu adalah 870 sampai 970. Jadi ini juga lebih tua dari 1006. Maka dari data-data ini diperoleh bahwa perpindahan Kedaton, Medang atau Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur itu tidak terjadi di tahun 1006 tapi di 929. Nah, kemudian apa dampaknya lagi kepada kerajaan Pajang atau kerajaan Mataram Islam, ya. Nah, pada saat kerajaan Mataram Islam ini maka ada untuk sejarah terbentuknya Mataram baru. Ini dulu diawali dengan Alas Mentaok, ya, yang dihadiahkan oleh Sultan Hadiwijaya pada Ki Ageng Pemanahan, dan kemudian Mataram juga berkembang, kemudian Pajang juga pada waktu itu masih berdiri, kemudian terjadi beberapa gesekan sehingga kemudian terjadi peperangan seperti itu, katakanlah antara Pajang dan Mataram, dan ternyata pada saat terjadi peperangan itu juga ada erupsi Merapi sehingga dari pihak Sultan Hadiwijaya banyak yang gugur karena erupsi, kemudian pasukan ditarik mundur. Nah, jadi kurang lebih perang yang terjadi di 1582. Nah, kemudian bagaimana dengan kembali ke Mataram kuno. Jadi peninggalan dari kerajaan Mataram kuno ini adalah berupa infrastruktur, ya, dari infrastruktur yang dibangun saat itu, ya. Sampai saat ini kita bisa melihat, ya, paling utara itu ada situs Candi Cepet, atau kemudian di bawahnya itu ada Candi Kimpulan, ya, di komplek kampus UII. Kemudian ada Candi Murangan, ya. Candi Murangan ini dekat Kali Gendol. Kemudian ada Candi Pal Gading, kemudian Kadi Soko, kemudian ada Sambisari, Kedulan, dan kita melihat bahwa candi-candi yang infrastruktur yang dibangun, bahkan ini sampai kalau kita perkirakan jaraknya dari pusat erupsi Merapi ini berkisar dari 20 mungkin sampai dari 30 km dari Merapi, ternyata juga infrastruktur yang dibangun pada saat itu berupa candi ini kemudian tertimbun oleh lahar yang berasal dari Merapi. Mengapa? Ya karena kebetulan candi-candi ini, ya, candi itu dibangun tidak jauh dari sungai biasanya. Ya. Tidak jauh dari sungai, dia dekat dengan sungai. Walaupun kondisi saat ini kalau kita lihat morfologinya tempat candi-candi ini ditemukan sekarang itu bukan sungai, mungkin agak jauh dari sungai yang ada saat ini, ya. Kalau Kedulan itu kalau kita lihat dari Kali Gendol ini juga cukup jauh, namun ternyata aliran lahar yang terjadi zaman dahulu itu tidak mungkin sungai utamanya adalah bukan Sungai Gendol, tapi ada sungai-sungai yang lain yang sangat banyak berhulu di Merapi, ya, dan kemudian ini berhasil atau laharnya ini mengalir sampai ke selatan seperti itu. Nah, di sini kita melihat bahwa ini adalah contoh bahwa jika tidak ada intervensi, ya, berupa mitigasi berupa struktur, ya, sehingga lahar kemudian bisa mengalir kemudian secara alami
berganti-ganti tumpuk menumpuk seperti itu dan volumenya cukup besar sehingga ini kemudian bisa mengubur infrastruktur yang ada. Nah, dari sini maka ada pembelajaran yang bisa kita lihat bahwa risiko tadi itu adalah tentang bahayanya, value-nya ya, dan dikalikan dengan vulnerability, tapi dikurangi dengan mitigasi, usaha mitigasi. Nah, kalau kita lihat tadi bahwa infrastruktur yang dibangun dari pada saat kerajaan Mataram kuno itu kemudian tidak ada mitigasi, ya, tidak ada mitigasi yang dilakukan. Ya, sehingga kemudian infrastruktur tersebut mau tidak mau akhirnya juga akan terkena aktivitas dari gunung api. Ya. Nah, bagaimana dengan manusianya? Manusia saat itu kemudian bisa berpindah karena kemudian mereka beradaptasi dengan berpindah ke Jawa Timur, tetapi infrastruktur tidak. Ya. Nah, sehingga di sini usaha mitigasi ini masih memungkinkan untuk penyelamatan jiwa. Namun bagaimana dengan hasil pembangunan kita? Karena kan kita tidak mungkin untuk memindahkan hasil bangunan infrastruktur kita itu. Sehingga mau tidak mau kita harus melakukan usaha-usaha mitigasi. Ya. Nah, untuk pengurangan risiko, maka kita pertama harus memahami jenis bahayanya. Kemudian perencanaan pembangunan dengan memperhatikan kebencanaan. Jadi kita tetap harus melihat lokasinya, dengan memahami sejarah erupsinya, sejarah aktivitas gunungnya, maka kita tahu daerah-daerah mana yang sebenarnya bisa terancam oleh bencana Merapi. Nah, kemudian dari studi sejarah erupsi diketahui bahwa Merapi pernah erupsi eksplosif dengan tipe sublinian sampai pelinian dengan VI 3 sampai 4, dan kita menyaksikan erupsi terakhir 2010 dengan VI 4 ya. Nah, kalau dua erupsi terakhir adalah 2010 sampai 1872. Nah, ini adalah sehingga di sini jangka perulangannya kurang lebih 100 tahun. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kira saya cukupkan di sini dari